Ya, kalau boleh tahu Kak Rizky asal universitasnya dari mana, Kak? Iya, Dari Unesa, oke siap. Saya izin untuk share screen ya Kak ya, untuk draft atau kerangka yang sudah Kak Rizky di sini buat. Tadi sempat dikirimkan oleh admin Primajananya. Jadi di sini saya udah pegang datanya, sehingga saya langsung untuk buka. Saya izin untuk share screen. Nah, baik Kak Rizky, sebelum nanti, tadi kan ada saya diberikan list pertanyaan oleh admin, katanya itu memang ditanyakan sendiri. Jadi nanti kalau misalkan setelah pembahasan ataupun diskusi kita yang pertama terkait dengan permasalahan atau pertanyaan Kak Rizky kemarin kepada Adita, kalau misalkan ada kendala lagi bisa kita diskusikan bareng-bareng ya Kak. Sebelumnya di sini saya mau bertanya apa sudah terlihat ya slide-nya? Sudah aman, oke. Baik Kak Rizky, ini ada beberapa yang saya tandai di sini itu karena ada sedikit yang ingin didiskusikan, jadi saya tidak langsung merubah karena di sini juga biar Kak Rizky juga bisa tahu yang sebenarnya pendapat saya bagaimana dan nanti juga kita bisa diskusi bareng-bareng. Nah, kemarin dari admin Primajananya itu mengirimkan ada sekitar sebentar. Nah, ini saya tadi sudah sempat list. Nah, ini pertanyaan Kak Rizky ada 4 pertanyaan. Jadi untuk yang pertama kita mulai untuk konsultasinya itu kita jawab dulu pertanyaan sebelumnya atau ada yang mau Kak Rizky sampaikan terlebih dahulu, Kak? yang bisa Oke. Ya. Baik Kak Rizky, saya izin untuk menjawab langsung dulu pertanyaan dari Kak Rizky satu persatu. Jadi dimulai dari tema atau subtema yang Kak Rizky pilih dari tema yang telah diberikan itu dari segi oh ya sebentar saya lupa untuk panduannya tadi sempat ke close sebentar. Jadi tadi juga sudah sempat saya baca untuk temanya dan subtema yang kakak pilih itu pertama udah nyambung banget karena tadi juga saya udah baca sebagian besar esainya. Memang mungkin masih belum 100% tapi bisa dibilang udah sekitar progresnya itu udah sekitar 80%-an ya Kak ya karena nanti kita tinggal revisi akhir saja. Nah, berkaitan dengan temanya dan juga subtema dan judul yang sudah Kakak pilih itu sudah masuk sekali kepada tema yang pertama kan sudah masuk dulu dan menarik benar-benar menarik. Tapi sebelum itu Kak saya mau nanya untuk untuk teknologi yang dibuat ini kan dalam bentuk alat ya Kak, itu udah ada sebelumnya atau belum? jadi saya itu mendapatkan beberapa konsep dari sebelumnya. Jadi untuk dilakukan di sini kan saya itu ini Sudah aman terdengar. jadi saya pengen mengambil potensi di beberapa sampai di mana saya banyak di mana dalam proses pembuatan produksi itu menghasilkan bikin yaitu itu waktu dibuat dimasukkan dari maka gas turbin kan jadi pakai gas turbin jadi gas itu bukan api di mana api dari mesin turbin. Nah, biasanya itu juga biasanya pakai mesin diesel. Jadi gas itu dijadikan ini saya menggunakan sel surya. Efisiensi konversinya di mana dari pabrik gas turbin dan juga bisa itu baru 36% untuk produksi energi. Jadi di sini itu kayak sel surya tapi bukan untuk memanen energi dari sinar matahari. Sel surya ini dimasukkan dilapisi dengan kertas tungsten. Ketika kertas tungstennya itu dialiri timah panas itu
itu dia akan menghasilkan dia akan PHK dulu di itu lengkap sama dia akan menghasilkan Oke. Baik, sebelumnya saya apresiasi banget ya untuk judulnya, saya salut banget ya Kak, karena di sini beberapa hipotesa dari hipotesis-hipotesis itu Kakak hubungkan jadi satu, sehingga ide ataupun judul dan juga inovasi yang Kakak berikan ini atau teknologi yang Kakak buat ini masih berupa inovasi ya Kak ya. Mungkin ya. Kenapa? Oh iya, mohon maaf. Iya, sebentar. Oh iya, sebentar. Saya izin untuk stop share screen terlebih dahulu. Mungkin ada sedikit kendala. Ya, tunggu sebentar, Kak. Masalah di mana ini ya? Salah. Mikrofon dong. Tes apa sudah terdengar? Sebentar. Iya. Sebentar, Kak. Iya. Sudah. Tes. Halo, Kak, sudah terdengar? Sudah aman. Oh iya, maaf Kak, tadi ada sedikit kendala. Jadi nanti kalau misalkan ada suara saya terputus atau mungkin ada kendala sinyal yang perlu diulang itu bisa langsung dipotong ya Kak ya, agar nanti tidak terlewat begitu saja. Oke, sekarang udah aman ya Kak ya? Udah aman? Oke, baik Kak, lanjut sama yang tadi. Sebelumnya saya apresiasi banget untuk judul yang Kakak buat dan juga untuk ide yang Kakak tawarkan di sini sebagian besar itu sangat menurut saya sudah sangat masuk ke dalam subtemanya yang Kakak pilih itu energi, dan selain itu juga di sini hipotesa-hipotesa yang Kakak gabungkan itu berarti menjadikan ide yang Kakak buat ataupun judul esai yang dibuat di sini masih berupa inovasi ya Kak ya. Jadi seperti itu. Ya. inovasi. Oh ya. Jadi baik Kak, terima kasih. Jadi saya juga beberapa di sini saya sempat hasil dari jawab apa pertanyaan dari Kakak kemarin itu sempat juga saya diskusikan dengan mentor lainnya. Kalau misalkan saya juga minta pendapat Kakak di sini, makanya saya ada tambahan inovasi karena ini alatnya itu masih berupa inovasi. Saya juga pengalaman saat membuat esai yang membuat alat saringan, itu judulnya itu tidak ada penekanan. Jadi takutnya nanti di bagian tanya jawab jurinya itu bingung saat membaca tuh masih bingung. Gimana misalkan di bagian judul itu kita tambahkan kata-kata inovasi Kak, atau mungkin misalkan nih blueprint green pom energi atau genome sebagai inovasi pemberdaya limbah kelapa, atau misalkan kita buat sebagai solusi inovatif dalam pemberdayaan limbah kelapa sawit menuju transisi. Kalau misalkan judulnya kita tambahkan saja seperti kata inovasi, bagaimana Kak? Karena alatnya itu kalau misalkan kita membuat alat ataupun membuat aplikasi dan itu sudah ada, jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai inovasi. Namun kalau misalkan itu masih sebuah rancangan dan gabungan dari beberapa hipotesa, itu biasanya saya kenal dengan inovasi. Jadi seperti itu Kak. Mungkin kalau misalnya dari Kak Rizky sendiri bagaimana? Untuk bagian judul itu saya memberikan masukan. Oh ya, baik. Nanti untuk bagian judul ini saya langsung berikan masukan, dan hasil reviewnya kan nanti terakhir akan saya kirim ya Kak ya, lewat adminnya itu bisa. Ya, sebentar. Nah, itu berkaitan juga dengan pertanyaan Kakak yang pertama, menarik atau tidaknya, ini sangat menarik sekali, apalagi karena ini berupa inovasi dalam artian teknologi yang Kakak buat dan juga ide yang Kakak tawarkan di sini itu masih belum ada sama sekali, sehingga itu bisa menjadi poin plus dalam hal yang saya katakan di sini adalah hal menarik dari esai yang Kakak buat. Jadi seperti itu. Sudah terjawab untuk pertanyaan Kakak yang nomor pertama, Kak? Aman? Sudah, oke. Baik, sini saya mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Jadi untuk pembahasan esai itu apa lebih baik diberikan penjelasan hitungan energi yang tercipta atau tidak? Nah, di sini juga kemarin saya sempat melihat Kak, sebelumnya di sini kan ada ketentuan. Saya juga sudah yakin sekali Kak Rizky sudah pasti banget terkait dengan ketentuan-ketentuan dari esai, ataupun kalau misalkan kita membuat karya yang paling penting kita juga perlu perhatikan tentang ketentuannya. Apakah nanti ketentuannya sudah sesuai dari sistem penulisannya? Karena di sini juga
saya lihat minimal 3 halaman dan maksimal itu 7 halaman ya Kak ya. Ya, itu. Atau udah sempat ditanyakan ke panitia? Ya, gimana Kak? Oh ya, sebelumnya itu saya bikin terus cari lomba-lomba dulu Oh ya, oke baik. Ya baik. Ya, yang penting di sini kita udah bisa sekarang saling apa namanya kita diskusi di sini agar bisa merevisi. Jadi dari segi pembuatan itu bisa dibilang rancangan kakak, tapi rancangannya itu udah detail banget sebelumnya kelihatan. Tapi karena di sini kita terbatas dengan aturan yang harus kita turuti di bagian aturan kepenulisan, takutnya nanti kan kakak juga udah biasa mungkin ya untuk perlombaan esai, takutnya nanti di bagian itu menjadi min poinnya gitu takutnya, kecuali kakak udah menanyakan ke panitia kalau misalkan dari panitianya mempersilahkan ataupun bisa untuk lebih dari 7 halaman, itu tidak apa kita buat 9 halaman, karena tadi sudah saya cek juga esainya kakak 9 halaman, tapi kalau misalnya belum dapat bertanya, alangkah baiknya kita mengikuti aturannya kak ya, jadi seperti itu. Nah, ya, jadi untuk pertanyaan kakak yang kedua, itu lebih baik itu bagaimana? Jadi di sini saya ingin menekankan dulu untuk apa namanya untuk bagian apa yang kita bahas nanti di bagian pemberian penjelasan hitungan energi atau tidak, karena ini alatnya berupa inovasi. Jadi kita mungkin di sana tekankan jenis teknologinya, di situ sudah kakak buat detail sekali. Jadi jenisnya itu seperti apa? Dan proses kerjanya itu biasanya yang paling kita tekankan dalam pembuatan alat atau idenya itu berupa alat atau teknologi terbaru serta cara menggunakannya itu seperti apa. Nah, di situ juga saya tadi sudah melihat tahapan-tahapan dari penggunaan teknologi itu apabila nanti teknologi itu kita bisa diaplikasikan dengan baik. Jadi seperti itu ya Kak ya. Intinya untuk ya intinya nanti bagian alat atau misalkan kita membuat satu idenya itu berupa alat, itu kita bisa tekankan di situ jenis alatnya dulu, proses kerjanya, cara menggunakan, dan bagaimana nanti sistem pengerjaan itu. Kalau misalkan nanti halamannya itu sudah cukup, atau misalnya kalau halamannya itu masih ada space, baru kita bisa jelaskan di bagian hitungan energi, Kak. Itu karena nanti di sini kan untuk esainya itu pertama dari subtemanya kakak udah nangkep banget untuk judulnya udah menarik banget di sini. Nah nanti biar gimana nggak ada istilahnya nanggung, jadi biar nanti dari pihak juri sendiri juga bisa mengetahui alat ini dari awal pencetusan ide itu seperti apa, hipotesisnya seperti apa. Di sini juga data-datanya dari segi kerangka sendiri data-datanya udah cukup mendukung menurut saya. Tapi kalau misalnya nanti kalau setelah kita revisi untuk menjadikan 7 halaman, namun masih ada space untuk ketiga hal itu bisa terpenuhi seperti proses kerjanya sudah semuanya aman bisa dibilang, baru kita tambahkan untuk bagian tambahan energi perhitungan itu. Jadi seperti itu Kak. Untuk iya. Dilampirkan gitu ya. Oh ya. Dilampirkan aja. Terus nanti disebutkan Oh enggak. Oh ya. Berarti gambar-gambar ini ya kakak maksudnya ya? Gambar-gambar yang pada gambar-gambar yang ada di paragrafnya itu kita biarkan saja Kak. Jadi nanti untuk gambar-gambar yang ada di sini di lampiran kita tetap isi karena itu jadi bagian dari pokoknya setiap gambar nanti di dalam esainya itu kita bisa taruh di lampiran. Jadi seperti itu Kak. Tapi kalau misalkan nanti caranya Kak Rizky mengubah sedikit esai ini untuk meminimalisir untuk mengikuti ketentuan halamannya, di bagian gambarnya boleh dihilangkan beberapa Kak, tapi tetap diisikan beberapa gambar yang memang betul-betul urgent. Seperti misalkan tadi ada saya lihat di bagian tahapan kerja, proses kerjanya itu gambarnya itu wajib kita isi Kak. Nah, seperti ini. Modelnya ini kita isikan. Nah, kalau misalkan gambar-gambar ini kan udah ada di lampiran, itu cuma kita menunjukkan sebetulnya bagian lapisannya itu apa aja, itu bisa kita hilangkan. Itu bisa biar nanti kalimatnya kita bisa kompres kayak gitu, Kak. Aman. Untuk pertanyaan kedua, aman, Kak?
Ya, sebelumnya mohon izin Kak, kalau misalkan nanti saya menyampaikan kecepatan atau bagaimana, dipotong aja ya Kak ya, biar nanti bisa saya sampaikan dengan baik dan Kak Rizky bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu. Ya, mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga. Nah, di SM menyebutkan teknologi yang diterapkan sebelumnya. Oke, kalau untuk bagian pertanyaan yang ketiga, jadi seperti ini Kak, nanti tergantung tergantung prospek dari alatnya ini sendiri. Nah, kalau misalkan dia berupa berupa alat yang memang betul-betul inovasi, alangkah baiknya yang kita jelaskan di sini tuh teknologi permanen energinya Kak. Karena misalkan kita menjawab tentang teknologi yang diterapkan sebelumnya itu kan pasti udah ada beberapa penelitian atau udah ada beberapa data-data yang dari jurnal mungkin sudah ada. Jadi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana ke depannya gitu Kak. Jadi bagaimana inovasi ini dapat bermanfaat ke depannya sehingga yang kita bahas ataupun kita letakkan di pembahasannya itu adalah tentang bagaimana teknologi ini ke depan. Jadi kalau misalnya dari saran saya pribadi untuk bagian pembahasan ini kita bisa bahas bagian teknologi permanen dari energi limbah kelapa sawit ini. Jadi itu Kak untuk pertanyaan esai yang ketiga. Bagaimana Kak? Ada yang mau didiskusikan? Aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Oh udah, oke siap. Soalnya di bagian dari saya jelaskan menguraikan limbahnya menjadi penghasil. Iya. Buat itu ya. Oh, oke. Oke, di bagian pendahuluan, di terakhir ya, ini ya. Iya. Oke. Kalau misalkan nanti itu kalau misalnya di bagian permasalahan, ada Kakak menyebutkan permasalahan teknologi sebelumnya, nanti kita bisa tambahkan di situ kalimatnya itu hanya poin-poinnya aja. Kalau misalkan teknologi sebelumnya itu contohnya aja itu bisa ditaruh satu Kak. Jadi di pembahasan yang lebih detailnya itu bagaimana inovasi ini untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya di bagian permasalahan bisa ditambahkan contoh dari teknologi sebelumnya yang ingin Kakak sebutkan. Itu saja bisa kita letakkan di situ. Gitu. Nanti bisa diringkas untuk di bagian permasalahan. Itu bisa mendukung juga untuk bagian permasalahan agar nanti ceritanya solusi kita tuh benar-benar ngebantu. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga aman Kak? Aman, oke. Untuk pertanyaan keempat, untuk inovasinya sepertinya tadi sudah terjawab juga di awal kita sudah diskusikan juga berdua. Jadi karena di sini kita melihat juga dari konteks tema dan subtema dan esai yang Kakak buat itu saya sudah bisa validasikan ini sangat-sangat sinkron. Karena ini juga yang paling menarik itu karena hal ini juga belum ada. Dalam artian teknologi ini masih berupa teknologi inovasi, itu menjadi poin plus untuk dalam perlombaan itu biasanya. Oke, jadi seperti itu Kak untuk keempat pertanyaannya apakah sudah terjawab? Udah aman. Oke, nanti sebelum kita masuk ke segi kepenulisan, karena tadi juga ada beberapa yang saya tandai di sini, ada yang mau Kakak diskusikan terlebih dahulu Kak? Kalau ada, Oke, sebentar. Oh, maksudnya yang ini ya, disisipkan foto-foto ya? Yang ini? Yang di bawah judul. Oh, di bawah judul. Oh, kutipan. Quotes. Bisa banget, Kak. Biasanya kalau misalnya saya buat esai itu saya selalu tambahkan quotes yang sesuai dengan konteksnya. Tadi juga saya sudah baca, itu sangat mendukung sekali juga. Itu tidak ada masalah. Oh ya, mungkin Kakak mau nanya kenapa ini ditandain ya. Kalau misalnya quotes, saya izin di sini menambahkan kalau biasanya kalau dari saya pribadi nanti bisa Kakak juga mungkin buat versi Kakak. Kalau quotes itu ada kita pakai biasanya rata kanan Kak. Kenapa? Karena yang kita tonjolkan di tengah itu kan judul. Takutnya nanti quotes-nya ini dikira menjadi salah satu bagian dari judulnya gitu. Jadi agar kelihatan quotes ini sebagai pendukung atau menjadi penekanan pendukung gitu kita mungkin bisa gunakan rata kanan itu saja. Nah, ini penciptanya ya Kak ya. Ini pencipta oke.
Tapi saya appreciate banget dari segi kepenulisan. Memang makanya tadi saya nanya udah biasa buat esai, Kak, udah kelihatan banget biasanya dari segi kepenulisan udah oke banget ini, Kak. Mungkin ada beberapa yang dibingungkan karena saya juga sering seperti itu, selesai buat esai ada aja yang saya bingungkan. Oke, jadi itu Kak untuk bagian tips aman. Nah, sebelum nanti ke pertanyaan Kakak, mungkin saya izin dulu untuk mengubah beberapa karena ini kita lihat juga dari ketentuan ya Kak. Di sini kan saya tandai bagian pendahuluan, isi dan juga penutupnya saya tandai karena saya melihat ini sebentar. Nah, oke, di bagian nah ini 3 bagian untuk bagian pendahuluan, isi, penutup, karena biasanya juga saya membuat esai, tidak ada saya tulis secara rinci atau secara eksplisit bagian pendahuluan, isi, penutup. Karena biasanya kalau ada pendahuluan, isi, penutup, biasanya itu kan ada babnya. Itu biasa masuk ke lomba karya tulis ya. Jadi boleh saya hilangkan bagian pendahuluan, isi, penutup, Kak? Karena itu udah sesuai juga. Agar nanti juga, apa namanya, kalau misalkan juri saya yakin banget karena tadi juga setelah saya baca orang-orang ataupun juri nanti dalam penilaian saya yakin bisa memisahkan mana pendahuluan, isi dan penutup berdasarkan kalimat yang Kakak sudah buat di sini. Oleh sebab itu di bagian ini, bagian judul-judulnya dalam artian pendahuluan, isi, penutup itu kita tidak perlu sama sekali. Kecuali nanti kita ada membuat esai ilmiah yang memang ketentuannya itu harus berisi abstrak baru biasanya kita buat itu. Karena pendahuluan, isi, penutup kan identik dengan bab-bab, jadi seperti itu ya Kak. Oke, ini lagi satu. Oke. Mungkin dari Kakak dulu ada yang mau ditanyakan. Nanti kita ada beberapa rubah di bagian apa namanya tata letaknya. Karena bagian desainnya saya suka banget untuk merubah tata letaknya agar lebih rapi. Ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Mungkin tadi yang saya sampaikan terlalu cepat atau bagaimana? Bisa Oke, bisa ya? Oke, sambil menunggu nanti kalau misalnya Kakak ada yang mau disampaikan itu langsung aja disampaikan. Mungkin di sini saya mau ajak diskusi dulu tentang beberapa hal yang saya tandai juga tadi. Oke, di bagian awal sudah aman. Nah, di bagian sini. Sebentar. Oh iya. Kalau boleh tahu Kak, ini kenapa diberikan tanda kuning? Ada yang mungkin bingung di sini atau bagaimana? Atau mungkin salah ketik? Sebenarnya saya itu kompas dengan saja sebelumnya. Oh, oke. Oh iya. Oke, siap. Oh gitu. Berarti di sini karena ada perubahan, mungkin saya biarkan agar nanti Kakak nggak bingung ya pas kita revisi bagian parafrase. Ini juga pasti seperti itu ya Kak ya, di bagian nama. Oke. Itu saya biarkan. Nah ini dari segi tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi. Oh berarti ini dari esai sebelumnya ya Kak? Kakak udah buat atau ada tambahan? Penulisannya itu sama tadi pembahasannya beda. Sebelumnya kita pemadam kebakaran. Oke, siap. Nah, ini Kak yang saya tandai. Jadi setelah tahapan-tahapan sebelum kita masuk ke kesimpulan, di sini ada yang ada yang agak nanggung gitu saya mau tanyakan. Di sini kan ada kalimat langkah-langkah untuk mendukung proses pengembangan dan implementasi sistem ini adalah sebagai berikut. Tapi di sini kosong. Rencananya di sini ada mau dibuatkan tulisan atau bagaimana, Kak? Itu kan jelas diagram di bawahnya tadi. Oh, oke. Berarti itu memang masih belum ya, Kak ya? Iya. Oke, siap. Ini saya biarkan dulu. Saya sisipkan gambar yang isinya kosong. Oh, oke, siap. Oh iya. Sebentar agak loading. Jadi memang saya tadi lihat juga ada beberapa gambar, tapi karena di sini takutnya mungkin Kakak juga mengalami itu seperti beberapa lomba, kita mencegah yang paling hal terburuknya. Jadi kita coba dulu ikutin aturannya dia, maksudnya aturan kepenulisan dan lain-lain, biar nanti poinnya itu nggak ada pengurangan sama sekali, cuma di bagian tulisan karena idenya udah bagus banget. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Kakak mau tetap di apa namanya
esainya dibiarkan seperti ini 9 halaman, kita kan opsi keduanya itu kita tanyakan kepada panitia bagaimana ketentuannya, apa boleh atau tidak. Dan kalau misalnya memang tidak boleh, kita ikuti aturan. Jadi nanti ada beberapa bait mungkin kita harus hapus. Jadi seperti itu ya Kak ya. Kita mungkin sebagian besar hapus di bagian gambar-gambar. Karena tadi yang paling urgent itu di bagian prosesnya aja itu kita harus tetapkan gambarnya, sedangkan gambar-gambar lainnya kan sudah akan kita letakkan di lampiran. Jadi seperti itu. Oke, ini juga ternyata nama. Oh ya, ini mungkin maksud kakak mau mau menekankan ya bagian kalimat ini. Iya, mau. Oh ya, kalau menurut saya pribadi dari esai yang juga beberapa kali saya buat itu alangkah baiknya tidak perlu di di bold Kak, kecuali kalau misalkan ada beberapa aturan dari penulisan itu sendiri, takutnya nanti itu juga dijadikan sebuah sebuah alasan dalam penilaian kepenulisannya. Soalnya kalau sama juga seperti bahasa asing harus di itali, kalau misalnya ada penekanan yang sebetulnya nggak ada apa-apa, kita biarin aja untuk bagian untuk bagian ketebalannya itu nggak usah kita tebelin Kak. Jadi seperti itu. Menurut kakak bagaimana? Ya, Dibiasakan, oke. Kita di sini diskusinya lebih santai ya Kak ya. Jadi biar lebih nyerapnya juga biar enak. Oke, itu di bagian oke. Nanti kan ada beberapa bagian yang mau kakak rubah kayak seperti misalkan mau ditambahkan nama-namanya nanti itu bisa dirubah, dan juga ini di bagian langkah-langkah mendukung itu kita rubah nanti. Dan karena tadi juga esainya sudah saya baca sebelum kita konsul, dari 1 jam sebelum kita konsul sudah saya baca dan saya saya teliti dengan saya lihat dengan baik juga. Jadi di bagian kepenulisan udah aman, dari segi struktur ide juga udah mau nyambung dia. Mungkin nanti kita beberapa potong karena kita mau mencari 7 halaman. Nah, mungkin di daftar pustaka lagi 1, karena di ketentuan itu kan nggak ada untuk penekanan bagian daftar pustaka harus gimana-gimana. Jadi seperti itu, Kak. Nah, di sini ada diskusi. Setahu saya juga ini berdasarkan pengalaman saya, alangkah baiknya kita buat daftar pustakanya itu sesuai abjad. Mungkin kakak udah tahu ya? Oh ya, nanti. Oh gitu, oke siap. Ini sekarang kita langsung atur, dan sambil nanti kalau misalnya kakak ada yang mau disampaikan bisa langsung sampaikan. Sebentar, mohon maaf ya kayak laptopnya agak nge-lag, jadi mohon sebentar. Tapi kalau boleh tahu dalam pengerjaannya saya ini berapa lama Kak ngabisin waktu? 1 minggu itu udah pure dari idenya, tapi ada ngambil beberapa kalimat dari esai sebelumnya ya Kak ya? Oke. Tapi menentukan ide selama 1 minggu tuh udah oke banget sih. Apalagi idenya juga ini masih berupa, bisa terbilang masih baru, jadi cukup menarik banget. Oke, sebentar. Ini mungkin harus stop dulu. Oke, udah. Ini Laras langsung atur ya, Kak ya. Sambil untuk bagian ada yang mau kakak tanyakan terlebih dahulu? Belum, oke, sebentar. Ini sambil kita atur, nanti kita cek satu-satu. Biasanya juga ada beberapa teman-teman yang dia bingung mau bagaimana untuk menanyakan ketika meet seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti kan pilihan paketnya itu ada ya Kak. Kemarin kakak milih paketnya yang seperti apa? Meet sama revisi 2 kali gitu? Atau bagaimana? Oh iya. Oh yang gold, oke. Nanti kalau misalnya itu kan ada pilihan paketnya yang buat revisi. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala setelah meet ini, kan ini kita udah sekitar 30 menitan ternyata untuk meetnya. Jadi untuk untuk pertemuan secara online daringnya ini sekitar 1 jam. Ada beberapa yang udah kita perbaiki, namun karena kakak masih punya
bagian pilihan paket revisi. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala bisa langsung di chat ya Kak ya. Nanti saya kasih nomor WA-nya, soalnya saya mau ngirimin reviewnya. Soalnya takutnya nanti kalau melalui admin, kakaknya juga biar waktunya nggak ke-delay lama gitu. Nanti saya bisa respon langsung. Oke, sebentar. Nah, ini bagian daftar pustaka udah aman. Oke. Sebentar. Saya itu HTTP sebentar. Oh, yang ini ya. Boleh Kak diisi itu karena ngambilnya bukan di Google Scholar kan ya? Iya, kalau misalnya berupa link. Iya. Kalau misalnya berupa kalau boleh tahu ini Kakak udah aturnya menurut pakai Mendeley ya atau manual? Oh, oke. Kalau misalnya emang secara umumnya saya ketahui kalau misal kita nggak ngutip dari Google Scholar dan itu melalui linknya bisa kita cantumkan tetap Kak. Tidak apa kalau dicantumkan. Asal tidak, biasanya nggak gimana ya? Saya nggak pernah menemui kalau esai-esai yang dimenang itu isi linknya itu biru gitu. Jadi biarkan seperti ini. Biarkan warnanya itu hitam, tapi tetap dicantumkan linknya. Gitu. Oke, sebentar. Oke, ini bagian daftar pustaka udah. Sama kita balik lagi ke atas. Nah, di bagian kesimpulan tadi, mungkin di sini sambil menunggu Kak Rizky buat diskusi, saya boleh memberikan masukan untuk bagian kesimpulan, Kak? Ya, di bagian kesimpulan itu dari keseluruhan udah bagus, maksudnya udah nangkep dari segi struktur ataupun dari segi kepenulisan dan juga dari segi permasalahan dan ide yang Kakak berikan itu udah masuk. Tapi di sini mungkin saya memberikan sedikit masukan untuk bagian proses dalam kesimpulan ini. Mungkin bagaimana kalau misalkan kita tambahkan di bagian harapan, selain inovasi ini bisa membantu orang-orang, tapi kita juga perlu dukungan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita mungkin bisa tambahkan di sini bisa meminta perlu dukungan dari pemerintah untuk inovasi ini nanti bisa diaplikasikan lagi dan dikembangkan lagi. Jadi seperti itu. Menurut Kakak bagaimana? Oh ya, itu mungkin di sini saya tandai aja ya Kak ya, biar nanti Kakak lebih mudah. Soalnya biar kita membuat esai ini bukan semata-mata cuma untuk diperlombakan, tapi nanti kalau misalnya dari segi idenya udah bagus, dari segi penerapannya juga udah terarah gitu, otomatis nanti jurinya kan bisa tahu mana yang perlu diberikan nilai plus dan mana yang perlu dikurangi. Jadi seperti itu. Harapan dukungan atau kerjasama. Oke. Ya. Oke, di bagian kesimpulan udah. Oh iya, di bagian akhir tadi lupa. Mohon izin Kak, di bagian akhir, di bagian lampiran, mungkin nanti bagian gambarnya kita bisa perkecil. Mungkin Laras langsung izin perkecil ya Kak ya. Soalnya biar selaras juga sama sama layoutnya dia. Jujur dulu background Laras tuh lebih ke desain. Jadi kalau misalnya ada esai yang ada gambar dan lain-lain, Laras pengen banget ngebantu di bagian penyusunannya, jadi seperti itu. Iya. Iya, perlu. Nanti gambar ini apa, gambar satu, gambar apa, dan lain-lainnya. Tetap diisi keterangan. Oke. Saya langsung tandai ya kayak untuk bagian teksnya nanti gambar satu dan lain-lain. Agar Kak Rizky juga nggak bingung.
gambar merah, warna merah seperti itu. Ya, Yang gambar dua dimensi. yang ini. Yang ini. Ya, ini kan saya ambilnya di digital ya. Oh, oke. Ya, terus Ya, sorry. Iya betul. Jadi nanti di gambarnya gambar satu, keterangan gambar, lalu di bawahnya tuh kita enter sekali, lalu ditambahkan link jurnalnya, atau mungkin bisa berupa seperti tadi, nama dulu, tahun, dan juga format linknya. Tapi kita nggak biarkan linknya itu biru, jadi kita hitamkan. Jadi seperti itu, Kak. Soalnya kan ada beberapa agar nanti juga jurinya bisa melihat, takutnya nanti di bagian orisinalitas karya itu dikurangi, dalam artian kakak nggak ada bilang bahwa ini tuh ngambil dari sumber, takutnya nanti diragukan, jadi seperti itu. Yang mana aja itu ngambil di bagian jurnal, karena jurnal yang dipublikasi kan sudah divalidasi, Kak. Jadi biar nanti kita nggak ada istilahnya plagiarisme atau bagaimana, biar kita tetap isikan jurnalnya itu sebagai referensi. Jadi seperti itu. Ya. Jadi untuk mencari yang lebih itu diberikan originalitasnya. Iya betul. Iya betul banget. Jadi emang kalau misalkan esai dimanapun, entah itu dibuat oleh instansi, saya yakin banget entah itu dibuat oleh instansi atau dibuat oleh kalau misalkan ada beberapa kan pemerintah buat seperti BUMN ataupun dari segi kementerian sendiri itu sempat membuat beberapa perlombaan esai, rata-rata yang memang dicari itu yang orisinalitasnya. Jadi tadi saya sudah sempat juga cek, Kak, untuk bagian plagiarismenya kakak dari segi dari segi kalimat per kalimat tadi itu cuma kena 8%, jadi masih aman. Untuk keseluruhan itu kenanya 8% tadi saya cek. Oke. Iya. Iya, biasanya kalau setahu saya ada beberapa mungkin kita kan nggak tahu ya, mungkin sistem lomba itu memang berbeda-beda, tapi sebagian besar yang saya sempat alami dan juga saya sempat dengar-dengar, panitia itu kebanyakan betul-betul teliti dia. Jadi agar nanti kita juga nggak istilahnya kita nggak teledor dari segi sekecil apapun nanti biar kita tetap bisa perbaiki, jadi seperti itu. Biasanya memang sebelum diserahkan ke juri ada sesi di mana panitia itu melakukan cek dari segi plagiarismenya dulu. Dia dulu yang ngecek semua karya peserta, baru dikasih ke juri, gitu biasanya, Kak. Kalau untuk esai. Jadi seperti itu. Makanya jujur kalau misalkan saya buat esai itu yang saya perhatikan itu dari segi kepenulisan, dari segi tata letak karena memang saya suka desain, dan juga dari segi ketentuan-ketentuan yang ada itu betul-betul saya ikuti dengan baik, kecuali kalau ada saya rasa kurang, seperti misalkan ternyata halaman itu nggak cukup buat saya, jadi saya tanya ke panitia apakah boleh 4 halaman dan lain-lain, karena emang itu suatu keperluan buat karya kita, jadi seperti itu. Kadang saya tanya seperti itu ke panitia. Oh ya, jadi kalau misalnya Iya, ke panitia. Iya, itu cara yang paling aman yang biasanya saya lakukan. Karena kadang misalnya seperti ini, Kak, kadang kan ada memang esai yang di ketentuan itu dia tuh 3 halaman atau maksimal tuh dia buatnya 5 halaman. Tapi biasanya esai yang sedikit itu yang paling susah kita buatnya. Jadi kadang saya nanya ke panitianya, boleh nggak lebihin 1 halaman atau bagaimana? Kalau emang diperbolehkan, saya langsung ubah biar dia tuh tetap halamannya segitu. Tapi kalau emang betul-betul nggak diperbolehkan, baru saya lagi filter untuk bagian kalimatnya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin nanti bagian gambarnya saya perbaiki dulu agar waktunya tidak habis. Mungkin kita di sini lebih membahas tentang kendala kakak. Nanti karena bagian reviewnya akan tetap saya kirimkan setelah kita melaksanakan meet di sini. Oke. Ya, di bagian oke. Langkah-langkah untuk mendukung.
Nah, di sini bagian langkah-langkah ini kemarin rencananya kakak mau letakkan di sini gini ya, gambar ya? Oke. Oh, gambar diagram. Yang dilakukan Oke, berarti itu kira-kira berapa gambar? Satu gambar dia tapi dalam bentuk diagram atau beraneka ragam? Maksudnya satu diagram, satu instansi? Oh, dalam satu gambar. Oke, masih aman berarti. Oke. Ya, kalau dalam satu gambar masih aman. Sama. Oh ya, sebentar saya izin untuk melihat ulang. Oh ya, mungkin di sini saya tandai karena nanti juga setelah saya kirim review, saya yakin pasti kakak mau melihat langsung apa karena di sini yang tahu alurnya itu kan Kak Rizky sendiri. Jadi di sini mungkin saya tanda-tandai ya kak ya kalau misalnya dari sisi pandang saya pribadi yang mana kita perlu hilangkan saja dan yang mana nanti kita bisa masukkan karena di situ ada beberapa gambar yang mau kakak masukkan. Ada beberapa kalimat yang mau kakak tambahkan mungkin biar itu space-nya cukup sebelum nanti kalau misalnya kakak tanya ke panitia diperbolehkan, baru kita nggak perlu hilangkan gambarnya. Tapi kalau memang harus mengikuti ketentuan, bagian yang saya tandai bisa kakak pertimbangkan. Mungkin saya izin untuk menambahkan beberapa bagian ya kak ya, yang mungkin kita perlu hilangkan. Sama, oh ya di sini udah sekitar 41 menit. Entah di menit ke 50 saya akan kirim nomor WA-nya untuk mengirimkan reviewnya nanti bisa di chat ya kak ya. Untuk review. Oh ya, saya mau tanya untuk kakak ada ngambil konsultasi SI di hari ini, Kamis dan juga Sabtu ya kak? Oh, minggu selanjutnya, oke. Siap-siap. Itu dalam dalam satu perlombaan yang sama atau beda? Oke, siap. Oke, siap. Karena di sini saya juga tadi sempat tadi juga saya sempat bingung soal itu karena saya sekarang udah tahu. Jadi misalkan nanti pertemuan kita udah cukup di pertemuan kedua, kakak izin kakak bisa konfirmasi ke admin untuk pertemuan berikutnya, paket berikutnya yang belum keambil itu mungkin kita bisa pakai di pertemuan untuk perlombaan berikutnya gitu misalkan ya kak ya. Karena di sini ada beberapa revisi saja dan masukan karena saya kira dengan jadwal kita yang sekitar 3 kali pertemuan karena kakak masih membuat kerangkanya saja tapi ternyata di sini idenya udah ada jadi bisa kita selesaikan dengan cepat juga jadi seperti itu. Nanti bisa konfirmasi ke admin. Oke, ini kita bisa tambahin. Oke, sebentar. Dari kakak sendiri ada yang mau disampaikan lagi? Entah kendala atau bagaimananya? Ya, terus untuk apakah dari itu dimasukkan ke dalam versi yang tadi akhirnya. Jadi di sini disebutkan harapan dari tahap implementasi yang dapat dilihat oleh lampiran ditingkat tulisan lampiran ditingkat ke bagian lampiran juga. Oh ya. Di bagian itu sesi yang boleh di lampiran.
Oke, kalau menurut saya pribadi ya, ini bagian tahapan-tahapan alangkah baiknya kita tetap masukkan ke isi, Kak. Karena nanti takutnya seperti ini, kita juga di sini kan melihat yang mana menurut kita betul-betul urgent, itu yang kita masukkan di bagian isi. Agar nanti juri saat nge-review dan juga saat melihat, itu bisa tahu sebetulnya bagaimana sih sistemnya. Apalagi itu tadi di bagian apa namanya tahapan-tahapan, itu di bagian tahapan dalam pembuatan dalam pembuatan alat itu sendiri sangat penting, Kak. Jadi mungkin yang kita hilangkan ini seperti ada gambar, kan ada gambar sistem pompa dan juga gambar penyimpanan thermal itu kan kita menunjukkan gambar tempatnya itu seperti apa gitu. Jadi itu mungkin bisa kita hilangkan. Tapi yang kita masukkan di sini adalah yang lebih detail seperti grafik tadi yang kakak mau bilang tentang analisis, tentang apa namanya dukungan dari instansi, tahapan-tahapan dan juga prospek kerja atau sistem kerja secara sistematisnya itu yang kita tambahkan di bagian isi, Kak. Jadi seperti itu. Itu bagian gambar. Oke. Nah ini aman sih. Nah ini. Ini biarin aja udah bagus. Ini diagram. Nah seperti ini yang kakak maksud ya. Sorry. Kita bisa tambahkan. Ini yang tadi kan sempat kakak bilang ngambil ada satu foto yang kakak ambil dan itu berdasarkan jurnal. Jadi iya buatnya seperti ini. Jadi biarkan sumbernya tetap ada. Biar nanti kita dalam originalitas karyanya itu gak berkurang nilainya dalam artinya seperti itu, Kak. Untuk yang nanti di lampiran juga seperti itu. Oke, sisanya aman. Tapi jujur ini bagian bagian idenya tuh betul-betul menarik ya, kayak apalagi ini emang betul-betul belum ada seperti yang saya sampaikan tadi. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak, sambil saya di sini lihat di ketentuan kita cek ulang. Takutnya nanti ada yang terlewat, soalnya tadi saya juga ngeceknya per seling-selingan. Takutnya ada yang terlewat. Oke. Aman berat. Oke, siap. Oke, boleh juga kayak gitu caranya kalau nanti kalau revisi atau konsultasinya mau secara online seperti ini kita bisa ngobrol, itu bisa dipakai, Kak, paketnya kalau misalnya cukup dengan chatan atau bisa revisinya tanpa kita bertatap muka dengan visual, itu bisa banget. Nanti konfirmasi aja ke saya. Jadi aman. Oh iya. Jadi kan juga banyak iya, ada memang beberapa opsi. Oke. Oh ya, saya lupa. Ya. Oke, nggak apa-apa sebenarnya, Kak. Emang apalagi gimana? Mau ngajak tuh? Iya betul, tapi ini lombanya kan boleh perorangan ya, Kak ya. Kadang memang kalau misalkan kita lomba esai atau LKTI yang ribet itu bukan kita membuat idenya, tapi kita memikirkan bagaimana timnya nanti. Apalagi betul banget sama kakak yang bilang tadi, kita juga sebelumnya apalagi pandemi mungkin kita lebih banyak di situ lombanya online, presentasinya online lebih mudah. Nah sekarang kita offline, kalau jujur sendiri offline tuh lebih aman, Kak, daripada kita bertim. Oh ya tadi juga saya lihat dari segi alur perlombaan itu kan ada pemilihan finalis ya, Kak ya, 15 finalis kita presentasi secara langsung gitu. Nah ini grand finalnya. Nah ini dia. Oke, nanti seandainya nih Kak ya, semoga ya Stunghara, misal dalam perlombaan esainya ini kakak lolos dalam 15 finalis itu, kita nanti bisa gunakan juga untuk bagian pembuatan PowerPoint dan kakak presentasi di depan saya. Dalam artian nanti saya melihat dan saya berdiskusi dengan kakak, bukan saya sebagai juri, bukan. Tapi kita di sini latihannya biar kakak juga lebih
enjoy nanti pas penyampaiannya. Jadi seperti itu. Buat latihan lah itu ditunggu jadi seperti itu. Enggak apa-apa. Saya juga kadang di awal-awal apalagi ya di bagian presentasi itu yang paling saya takutkan itu gimana nanti jurinya ngasih pertanyaan gitu. Takut gimana nggak bisa jawab. Tapi kalau misalnya yang kita pikirin itu kita takutin, itu yang bakal kejadian. Jadi pokoknya intinya kita udah ngelakuin yang terbaik aja, pelajari materi, Astengkara pasti aman. Oke. Ini cuma bagian ketentuan, sisanya aman. Oh iya. 16 Januari. Aman ya. Oke. Masih aman berarti. Oh ini ya, yang kakak ambil subtemanya renewable energy. Udah masuk aman. Oke. Tahu nggak kak, jujur yang bikin menarik, yang saya bilang tadi bikin menarik itu apa? Dan saya bisa validasikan ide kakak tuh sangat nyambung dengan temanya. Tahu karena apanya? Nih, karena lokal. Kelapa sawit kan lokal tuh, apalagi di sini kan membuat sebuah sistem teknologi. Ya, Astengkara saya aja melihatnya udah tertarik, dan ini berupa inovasi, itu yang meyakinkan saya bahwa karya ini betul-betul bagus banget, dan idenya menarik banget. Dan tujuan saya bilang ini juga biar kakak juga lebih yakin sama karyanya, siapa tahu nanti lolos 15 besar, biar kakak juga lebih pede buat nyampain. Apalagi ini memang betul-betul pure, karyanya belum ada, menggunakan beberapa bahan-bahan yang dari lokal, dari Indonesia khususnya, itu akan nambah nilai plusnya juga. Oke. Astengkara. Yakin. Astengkara banget itu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau yang mau disampaikan juga, ternyata waktu kita juga masih banyak, kita bisa revisinya bareng-bareng, kita diskusinya bareng-bareng terkait dengan, oh ya ini juga jangan lupa tanyakan kak, kalau emang kakak mau nanyain ke panitianya, apakah boleh lebih dari 7 halaman, atau memang harus pas gitu. Biar nanti juga kita bagian revisi tulisannya bisa cepet gitu. Oke. Ya, mungkin saya langsung kirim aja hasil reviewnya ya kak ya. Sambil nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ya sebentar saya stop sharing.